Selamat datang di The Arts Farm. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ko Adi Wiryadi, bener nggak gue? Bener. Bener ya kok? Bener. Kok gua nggak mau ngobrol seberapa mahal lo pernah jual ikan? Gua nggak mau ngobrol seberapa expert lo ngejuri. Gua nggak mau ngobrol seberapa besar prestasi lo. Prestasi lo orang-orang ikan mas koki udah tau lah, bener nggak? Bener dong? Mudah-mudahan. Iyalah. Gue cuman mau ngobrol yang hal-hal dasar atau fundamental. Kayaknya jarang diangkat tuh. Apa tuh? Di arts itu bagi gua adalah hidup gua. Karena dengan di art ada, gua jadi lebih hidup. Kenapa? Banyak orang istilahnya gua merasa bahwasan bagian dari di art adalah saudara-saudara gua walaupun tidak sedarah. Brother from another mother. Yes. Emang kalau ketemu pemain koki yang unik-unik kayak begini nih ya. Berat obrolannya. Iya. Jadi di arts itu adalah hidup lo. Iya. Jadi di sini nggak ada bos, kita semua rata. Damn, di sini nggak ada bos. Itu akan datang dengan sendirinya pada saat lu benar-benar sudah bisa berkarya. Gua nggak bicara tentang money tapi bicara tentang nilai. Nilai bukan Yes. uang. Yes, value. Di arts lagi fokus breeding tetap, di arts lagi tetap fokus berkarya, di arts tetap melakukan perbaikan, di arts tetap di idealisnya dia. Ke depan di arts pengen juga ada bisa showing ikan-ikannya di art, di farmnya di arts, pengen bikin galeri juga, bukan galeri untuk showing ikan-ikannya di art sendiri ya. Biar teman-teman juga datang pada saat ke farm di art itu bisa lihat bahwasan oh ikan mas koki itu layak untuk dicintai. Gua juga beberapa kali ngobrol sama temen-temen itu gua agak kaget dengan tagihan listriknya mereka gitu loh. Tapi ya itu balik lagi kan masing-masing punya konsep masing-masing. Kenapa listrik di Diat lebih murah? Karena kita pakai airlift sistemnya gitu loh. Jadi kita nggak pakai pompa. Dan kalaupun ada pakai pompa, pompanya kecil sekali, nggak gede. Karena sistem filter kita, sistem grooming kita itu nggak perlu pompa yang besar. Karena menurut gua juga efeknya ke ikan pada saat arusnya gede untuk ikan mas koki nggak terlalu baik. Bukan berarti tidak harus punya arus ya. Harus punya arus tapi yang disesuaikan. Gitu loh. Jadi nggak perlu pompa yang gede-gede, jadi hemat listrik gitu loh. Tapi balik lagi kapasitas di dalam tank itu sendiri karena kapasitas filternya, pompanya juga kecil, tidak bisa banyak. Which is menurut gua dengan kondisi seperti itu, lu akan grooming lebih baik karena space untuk ikan itu besar jauh lebih banyak gitu loh. Airlift system. Airlift system. Jadi sistemnya gimana nih kok? Coba lu cerita. Sistemnya jadi kita nggak pakai yang namanya pompa, kita pakai yang namanya aerator doang. Taruh di, jadi ada sistem di mana kita pakai aerator untuk memompa air naik ke atas pakai udara. Jadi oksigennya dapat, filternya juga bisa jalan. Kita kan butuh yang namanya menurut gua memang ada beberapa model filter yang memang high end untuk menyerap semua kotoran sehingga tidak ada kotoran yang mengendap gitu loh. Tapi menurut gua sejago-jagonya filter tidak akan pernah sama-sama alam dan air itu perlu di-refresh gitu. Jadi menurut gua dengan sistem filter yang seperti ini walaupun tidak ada endapan kotoran yang perlu kita sifon, tapi kita juga harus water change yang which is menurut gua itu penting. Karena kadar di dalam air itu akan habis dan akan jenuh pada saat lu ada kehidupan. Karena lu nggak bakal bisa sistem filter itu tidak akan bisa mendaur ulang air itu gitu. Terkecuali lu sudah bisa kayak alam dari sungai ngalir ke laut terus dipanasin pakai matahari terus nguap jadi hujan, kan nggak bisa. Karena kadar dalam air itu nggak pernah bisa lu tahu. Air jernih itu belum tentu sehat menurut gua buat ikan. Bicara hobi, bicara lu menikmati hobi itu sendiri, lu harus bisa touching sama ikannya gitu loh. Kapan lu bisa berinteraksi sama ikan? Terus dengan lu melihat dan tuh menikmati ikan dengan filter yang seperti itu, lu nggak akan pernah tahu bagaimana grooming ikan yang baik, bagaimana ikan itu hidup gitu loh. Bagaimana air itu sudah jenuh atau tidak. Karena menurut gua pada saat lu menguras filter, lu berarti memang lebih hidup pada saat hobi itu dijalankan.
capeknya lu, terus lu bisa merhatiin ikan ada kondisinya seperti apa. Karena pada saat lu lihat kasat mata, karena di air itu lu nggak bisa tahu kondisinya, lu kan nggak akan pernah tahu gitu loh. Kalau kecuali pada saat kita suci, kita ganti air, ada perubahan daripada ikan itu, jadi kan lu bisa ngerti gitu. Contoh, gue bilang bahwasan ikan pada saat habis diganti air, water change itu makannya pasti lebih lahap gitu loh. Berarti kan memang air itu sudah rusak. Make sense. Common sense ya? Iya, dengan kondisi lu punya filter yang high end, itu akan mengurangi lu water change, mengurangi air lu jadi butek, mengurangi air lu jadi jenuh. Tapi tidak, menurut gua lu tetap harus gitu water change gitu, harus mengganti air baru gitu. Dan melakukannya yang agak berat, Effortnya ekstra berarti ya? yes. Tapi itu balik lagi, karena lu mau di dunia ini, mau di hobi ini, ya pasti ada effort gitu. Mas Koki Indonesia buat gua itu adalah sesuatu yang besar, dan suatu ketika gue berharap industri ini menjadi lebih besar lagi dari sekarang, dan banyak orang yang bisa hidup dari dunia ini, dan banyak orang yang bisa menikmati bahwasan koki Indonesia itu bagus dan enak untuk dipelihara dan layak untuk dicintai. Kenapa seperti itu? Karena menurut gue ikan mas koki itu pada saat ikannya bagus itu refresh, dan kita ngerawatnya juga nggak sulit. Pada saat di tank itu juga bisa rame-rame, space-nya juga bisa nggak terlalu makan biaya yang besar menurut gua. Jadi lebih enak lah menurut gua gitu loh. Lebih nyaman lah menurut gua gitu loh. Bisa taruh di indoor, bisa buy akuarium doang gitu loh. Bisa isi ikan banyak, nggak perlu single tank menurut gua gitu loh. Bukan berarti yang single tank juga jelek ya. Tapi ya menurut gua ikan mas koki ini harus lebih berkembang dan besar, karena banyak hal-hal yang tadi gua sebutkan itu yang menunjang untuk itu. Gua seneng piara hewan itu dari kecil gitu. Tapi gua terjun di koki itu 2006. 2006 gua terjun di koki, gua berusaha grooming, jadi hobiis, dan gua menikmati itu. Dan suka nggak suka, salah satu yang membuat kita ada sampai di sini karena kita cinta dan komunitasnya menyenangkan buat gua gitu. Orang-orangnya juga menyenangkan, mentor-mentornya juga baik gitu ya, maksudnya. Jadi bisa supporting sampai gua tetap komit di dunia ikan mas koki Indonesia. Mentor-mentor gua banyak lah ya. Salah satunya kita Pak Kris, Pak Ariantono, Evertagoli. Gua juga belajar sama Dani Limas. Evertagoli, Dani Limas itu Limas Farm itu dari dulunya waktu pertama kali gua datang itu gua tahu persis kayak gimana. Dari dia belum berkeluarga loh. Saksi hidup nih. Yes. Jadi gua cukup angkat topi lah ya. Begitu juga banyak lah teman-teman yang lain, farm-farm yang sekarang yang berkibar di Indonesia, gua tahu prosesnya seperti apa ya. Berdarah-darahnya. Iya, iya. Nggak semua yang bisa gua sebutin ya, tapi tetap gua tahu gitu. Jadi ya balik lagi, proses hasil itu tidak akan bisa mengkhianati proses ya, atau terbalik ya, proses itu ya betul ya. Sama aja sih. Sama aja ya. Pokoknya proses lah, hasilnya nggak akan memungkiri apa yang sudah lu jalani gitu. Takes time. Takes time, pasti. Semua orang belajar. Semua orang mau terjun di dunia apapun pasti butuh proses untuk belajar sampai lu menjadi apa yang lu inginkan di dalam dunia itu. 2006 sampai 2021. Yes. Dan akhirnya sekarang 2021 inilah di arts. Ya, beranjak At the dari moment. hobiis, lalu gua coba untuk breeding pribadi, terus gua Juri. diangkat jadi juri. Terus gua coba untuk berorganisasi di dalam organisasi Mas Koki, sampai terakhir gua mencoba untuk jadi farm. Notabene karena gua sendiri pengen berkarya lewat hasil breedingan gua. Gua rasa sampai sejauh ini sangat tipis ya. Wah, gokil. Iya. Ini Sangat idealisnya tipis. berat banget Iya. nih. Karena gue mengacu pada standar yang memang sudah ada, terus juga memang gue jalanin gitu. Jadi menurut gue ikan mas koki itu ya memang harus seperti itu. Gitu. Gue nggak mau berkompromi dengan ikan mas koki itu sebenarnya seperti itu, karena kondisinya ya
gue ingin menciptakan, pengen bareng-bareng menciptakan bahwasan industri mas koki Indonesia itu bisa besar dan bisa dilihat sama negara-negara lain. Makanya gue nggak berkompromi dengan itu. Polusi daripada ikan mas koki itu tetap berkembang, tetap ada perubahan-perubahan yang kita harus suka nggak suka harus kita terima, tapi nggak serta-merta diterima secara mentah-mentah gitu. Ada kepengen gua That would be nice. ada kemungkinan, cuma mungkin disesuaikan sama waktu lah ya kondisinya, karena susah juga kalau misalnya emang kita fokusin road time. Tapi kalau misalnya memang gua bisa datang ke daerah, gua akan kontak teman-teman di sana, kita ngobrol-ngobrol, diskusi tentang ikan mas koki, pengen banget. Selalu bener-bener Selalu. Gua yakin tuh bakal something. Menurut gua pengen banget, tapi untuk sementara waktu ini gua coba untuk menjalankan itu tapi lewat media sosial yang sudah ada. Kita kan udah maju lah, udah berkembang gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa kali gue juga ada Zoom meeting, kita ngobrol, video call gitu sama teman-teman yang istilahnya pengen ngobrol, diskusi tentang ikan mas koki. Menurut gue nggak ada masalah gitu, tinggal di setting waktunya kapan kita bisa ngobrol, kita ngobrol gitu. Ini adalah cara The Art untuk memajukan mas koki Indonesia. Iya. In a good way. Jadi lo Iya, harus iya. nonton nih sampai habis. Kadang orang tuh nggak nonton sampai habis, emang bangsat tuh. Gua yang kena ya kan. Iya benar. Kalau Kalau bicara dipotong tadi kelar tuh. Nah, kalau video itu harus ditonton sampai habis biar apa yang disajikan itu ditangkap dengan benar. Jangan sepotong-sepotong yang pengen ditonton doang. Nanti mensalahartikan video itu sendiri nanti. Kalau omongan lo tadi gue potong dari sini nih misalkan ya kan Bang. Iya, kalau di Art tuh mainnya ke saingan antar negara, tidak di lokal. Sampai situ aja gue potong, kelar itu. Ribut tuh. Iya, kita berkompetisi lah. Berkompetisi antar negara tuh saingannya ketat. Banyak negara-negara Thailand, Cina, Jepang, mereka termasuk salah satu industri koki yang besar di negara tetangga itu. Mereka juga tetap berkarya menciptakan warna ataupun model baru gitu loh. Itu kita juga harus lihat itu, dan kita breeder-breeder Indonesia gua harap juga bisa bersatu untuk membuat karya Indonesia itu bisa dihargai di luar. Tuh, cara memajukan industri mas koki Indonesia versi The Art adalah dia sedang bertarung di antar negara. Yes, karena itu penting ya menurut gua gitu loh. Jadi Semua ambil part, menurut gue semua ambil part, bagus. iya, karena itu gue bilang kita harus benar-benar bareng-bareng. Ya singkirin lah ya ego masing-masing, kita coba untuk berpikir bagaimana sih kita menciptakan suatu karya khususnya mas koki ini untuk bisa dilihat di negara luar gitu loh. Ikan mas koki yang seperti apa sih, yang standarnya seperti apa sih gitu loh. Nice, thank you Kak Adi. Ya, sama-sama. Thank you.